semuanya. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman juga semangat dalam melakukan aktivitasnya. Teman-teman, perkenalkan, namaku Cindy Kalaudia. Aku dari Administrasi Bisnis kelas 3F Politeknik Negeri Medan. Dalam video ini, aku akan menjelaskan apa arti komunikasi dan proses komunikasi, kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh komunikan dan komunikator, serta apa sih komunikasi verbal dan nonverbal, dan 2 contoh perbedaan budaya yang ada dalam komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis. Check the sounds! Teman, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu individu ke individu yang lainnya. Proses komunikasi terjadi jika komunikator menyampaikan pesan ke media atau receiver. Dalam komunikasi, ada 4 keterampilan berkomunikasi, yaitu keterampilan berbicara, menulis, mendengar, dan membaca. Komunikasi itu bukan fokus pada pesan, tapi pada maknanya. Kenapa? Supaya makna pesan dapat tersampaikan atau ditangkap oleh komunikan, kita harus tahu dulu siapa audiens kita, sehingga apa yang dikatakan dapat dimaknai dengan benar. Kriteria harus dimiliki oleh komunikator dan komunikan. Ketika seorang bertindak sebagai komunikator, dia harus menggunakan keterampilan berbicara dan menulis. Contohnya berbicara saat rapat, menulis saat materi yang harus dirapatkan. Ketika seorang bertindak menjadi komunikan, maka menggunakan keterampilan komunikasi, yaitu keterampilan mendengar dan membaca. Saat rapat, dia harus bisa mendengar apa yang dikatakan oleh si komunikator dan membaca materi apa yang disampaikan oleh komunikator. Oke, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Pertama adalah komunikasi verbal. Apa sih yang disebut dengan komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi lisan yang menggunakan kata-kata, huruf, ucapan, baik tertulis maupun secara langsung. Itulah yang disebut dengan komunikasi verbal. Bentuk dari komunikasi verbal ini seperti adalah wawancara kerja, rapat, surat menyurat. Oke, kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat, tubuh, ekspresi wajah, gambar, simbol, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal bisa juga seperti berjabat tangan, menganggukkan kepala, menggelengkan kepala, mengerutkan dahi, bertolak pinggang, yang sangat dipengaruhi latar belakang budaya. Jadi artinya, bisa saja komunikasi nonverbal berbeda kelompok satu dengan yang lain. Bisa juga dimaknai dengan saat mendengar, merasakan, mencium, dan melihat. Pertanyaan terakhir, 2 perbedaan budaya yang terjadi pada komunikasi nonverbal dalam dunia bisnis adalah seperti bahasa isyarat, cara berpakaian, cara berjabat tangan, dan cara ekspresi wajah. Demikianlah penjelasan saya tentang apa itu komunikasi, bagaimana proses komunikasi, kriteria yang dimiliki oleh komunikan dan komunikator, dan 2 perbedaan budaya yang terjadi pada komunikasi nonverbal dalam kegiatan dunia bisnis. Semoga teman-teman yang mendengarkan dapat memahami dan dapat lebih terinspirasi dengan apa yang saya jelaskan. Demikian video ini saya akhiri. Terima kasih.